Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Semoga teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kembali lagi masih bersama di channel Xmeme Channel. Di video kali ini kita akan membahas langkah-langkah cara mengecek motor injeksi ya, yang sejenisnya injeksi ya, macam-macam kan, seperti Myoji, Beat ya. Kebanyakan sekarang yang pakai matic ya, injeksi rata-rata. Nah, jadi saya akan memberikan sedikit pengalaman cara mengecek motor yang tidak hidup dan juga dia berbet ya, hidup tapi berbet. Dia tidak mau digas di saat dia hidup. Misalnya hidup, pas kita mau tarik, di tarikan pertama dia mati ya. Nah, saya ini lagi di wisata ini di Provinsi Bengkulu ya, namanya ini Danau Kembar. Di Danau Kembar, karena ini dibilang Danau Kembar, ada danaunya ya, di sini ada danau situ ya, tapi mungkin kelihatan ya teman-teman ya. Nah, itu danau ya, itu danau. Sepanjang ini danau semua ya, sampai sana. Dan di ujung sana ada kayak pondok itu, di sana ada jembatan apung, tapi jauh dari sini ya. Di sini lagi sepi sekarang karena lagi bulan Ramadan. Tempatnya bagus sekali ya. Jadi kalau teman-teman ke daerah Bengkulu ini mampir ke Danau Kembar, wisata Danau Kembar. Kondisi wisatanya banyak pondok-pondok. Saya tidak tahu pohon ini pohon apa ya. Kalau cemara ini bukan kalau cemara. Saya bersama istri saya habis ke pasar Bintuhan, habis cari alat-alat jahit. Tapi kalau sore di sini ramai bener ya, karena banyak yang nyore nunggu buka puasa. Nah, itu danaunya ya. Kalau kamera depan tadi kan nggak jelas bener, tapi sekarang saya menggunakan kamera belakang. Itu danaunya. Jadi sepanjang dari jalan masuk itu sampai sana danau panjang sampai belakang sana danau ya. Dan di situ ada pondok itu. Nah, itu jembatan apung. Wisata ini lebar bener. Jadi jika teman-teman kesini, jangan lupa naik ke jembatan apung biar bisa terkenang dan foto-foto. Di sana ada danaunya satu lagi ya. Itu kan ada pembatasnya. Jalan masuk, di sana ada danau, makanya dua dinamakan Danau Kembar. Satu di sana dan satu di sini. Di sini banyak ikannya yang banyak ini gurame, lele, gabus dan juga mujair, nila. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya akan membahas yang tadi ya, karena kita tidak terlepas dari otomotif, karena channel ini dalam otomotif ya, kebanyakan di otomotif. Pertama-tama, misalnya motor Myoji, kebanyakan Myoji yang terjadi penyakit seperti itu, dia tidak mau hidup dan juga berbet ya. Ini yang saya alami di otomotif. Pertama-tama teman-teman itu cek kontak. Apabila dia normal, kontaknya hidup, nyala kan, lampu speedo itu nyala. Di saat di starter dia tidak mau starter, tapi di starternya itu bunyi, dinamo starternya itu berbunyi ya, dinamo starter itu bunyi dia, tapi dia nggak mau hidup. Pertama-tama teman-teman tuh cek di bagian busi,
cek bagian busi. Di saat dicek bagian busi, jika api busi itu berwarna merah, apalagi di kepala busi itu dia berwarna hitam ya, seperti kerak. Setelah kita tes itu dia keluar apinya berwarna merah. Terus berwarna merahnya itu dia itu tidak fokus, apinya itu tidak fokus. Dia semacam hancur pokoknya ya, apinya itu hancur, keluar dari kiri dan kanan ya keluarnya. Dan juga warnanya berwarna merah, berarti busi itu sudah mati. Udah mati ya. Kalau busi yang bagus itu dan masih normal itu dia berwarna hijau, agak sedikit hijau ya. Dia berwarna hijau. Berwarna biru ya, berwarna biru. Karena api itu kan berwarna-warna ya, seperti warna pelangi. Tapi kalau dia yang emang lagi bagus businya itu dia berwarna biru. Terus di saat dia percikannya itu ke atas, ini kan busi itu, nah ini patokan busi kan, dia itu fokus ke atas ya. Tapi kalau dia itu sudah keluar dari sini, berarti busi itu sudah rusak. Nah, tapi kalau udah jelas busi itu keluarnya dari tengah itu fokus ke atas, berarti busi itu lagi normal. Nah gitu cara mengeceknya ya. Jika businya itu sudah normal, sudah jelas normal ya kan, kelihatan seperti tadi ngetesnya, apinya normal fokus ke atas, teman-teman kontak lagi, dengarkan di suara tank. Kalau dia bunyi, ada berbunyi seperti kayak dinamo itu, berarti dinamonya normal. Tapi kalau dia dikontak dia tidak berbunyi dalam tank itu, berarti rotaknya itu atau dinamonya itu sudah macet. Nah gitu ya teman-teman ya. Dikontak kan biasanya kalau dia normal itu kan bunyi kan seperti suara demeceng, nah berarti normal. Jika itu normal, teman-teman cabut selang minyak itu yang dari injektor, yaitu menggunakan kancingan ya, kita harus menggunakan kawat membuka kancing itu ya, menggunakan kawat satu. Setelah dibuka, dia lepas dari injektor, ini selang minyak, ini injektor kan, dicabut, tes dengan menggunakan kontak, dikontak, cetek, muter dia berputar, full pump itu berputar. Kalau dia masih normal full pump itu, dia akan keluar dari selang itu. Nah akan keluar seperti semprot kencang seperti ya, keluarnya itu kencang, nembak benar. Tapi kalau dia itu keluar dari selangnya itu nggak kuat ya, terus keluar terus, kan banyak terjadi seperti itu kan, keluar terus, aturannya dia tidak keluar kalau tidak dikontak. Nah jadi berarti itu di bagian rotak itu sudah bermasalah atau sudah lemah ya, sudah lemah, sehingga tunjangan minyak itu ke injektor dia itu tidak stabil, maka terjadi dia itu berbet. Nah itu ya. Kalau udah jelas dari selang itu dari normal ya, dia normal, nembaknya sempurna, keluarnya seperti steam itu ya, teman-teman pasangkan injektornya, cabut dari head ataupun blok atas, cabut, pasangkan. Dia itu tidak mau keluar walaupun dikontak ya dari injektor itu. Injektor ini sepertinya seperti ini bentuknya ya. Nah gimana ini kan, ini masuk ke blok, kepalanya ini ya, gini ya bentuknya ya. Cara mengetesnya itu teman-teman cabut dari blok, selang udah dipasang, dikontak, di starter. Tapi kalau dia mengeluarkan embun minyak itu ya, dia sejenis nozzle kerjanya, itu seperti nozzle ya, dia itu sistem pengabutan. Nah tapi kalau dia tidak keluar dari itu, berarti bermasalah di injektor. Teman-teman bisa cek injektornya, ataupun juga injektor itu sudah rusak ya.
Di injektor itu bisa juga dibuka kan, gini injektor itu karena kalau Myoji ini ya, di sini ada kancingan seperti ini, teman-teman buka, tengok di dalam itu dicabut, di situ biasanya ada kotoran. Nah, tapi kalau dia itu normal, dipasang lagi ya, di starter dia mengeluarkan embun atau nyemprot dia dari injektor itu di saat di starter, berarti injektornya tidak bermasalah. Nah, gitu ya, dipasang lagi misalnya, dia hidup tapi tidak mau ditarik, dia hidup normal hidupnya di saat starter, tapi pas kita tarik di gas pertama dia mati. Di bagian injektor itu teman-teman bisa cek, di bagian injektor itu mempunyai seal kecil. Seal kecil itu sangat berpengaruh di saat dia hidup. Seandainya seal itu ada sedikit rompal ataupun juga bukan masihnya kemakan ataupun juga udah belah seal itu, dia tidak akan mau ditarik. Kebanyakan itu. Jadi injektor itu jarang rusak sebenarnya ya, jarang rusak. Tapi ada yang rusak. Tapi yang kebanyakan itu karena kita itu kan namanya juga ada yang nggak teliti ya kan, ataupun juga teman-teman ngambil cepatnya kan, atau biar dia lebih paten kan, nggak kerja 2 kali ganti injektor langsung. Sebenarnya rata-rata itu sealnya itu yang rusak, dia itu tidak press. Nah, jadi itu ya penyakitnya. Tapi kalau juga Myoji itu misalnya, dia juga tidak mau hidup di bagian injektor normal ya, pengapiannya normal juga, pokoknya di bagian pengapian deminya itu normal ya. Nah, setelah itu buka businya lagi, diengkol. Tapi teman-teman cek dulu motor itu berasap atau tidak. Seandainya dia berasap, berarti ringnya itu sudah menipis. Jadi walaupun minyaknya normal, pengapiannya normal, tapi ring sehernya itu tidak nekan atau tidak mempunyai kompresi, dia tidak akan juga hidup. Nah, gitu teman-teman ya. Tapi kalau dia udah jelas selama ini dia berasap, teman-teman bisa cek di sehernya saja. Itu udah pasti. Apalagi kalau di saat kita engkol dia itu lembut, tidak ada tunjangan dari kompresinya, udah pasti itu bermasalah di ring seher ya. Nah itu. Nah gitu cara langkah-langkahnya mengecek di Myoji ya, jika dia tidak hidup dan juga berbet. Nah seandainya Myoji itu bermasalah di rotaknya ataupun full pumpnya kan, kebanyakan di full pump kan, karena kebanyakan sekarang banyak minyak mentah yang dijual kan, apalagi kena pertalit itu saya sangat pengaruh perasaan saya ya. Banyak yang terjadi rusak di bagian rotak dan juga di pempesnya ya, pempes full pump itu. Sebenarnya kita itu kalau kita tidak mempunyai duit, karena satu setnya full pump itu lumayan, nyampe di 600-700 ribu yang asli teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa beli rotaknya saja. Cara pemasangannya sudah saya buatkan videonya ya di bawah, mungkin sudah ada cara mengeceknya, cara memasang rotaknya, di mana-mana kabelnya udah saya bikin videonya di bawah, bisa teman-teman cari. Nah, jadi gitu langkah-langkah cara mengecek di motor injeksi jenis Myoji ya. Tapi kalau di motor beat itu kebanyakan dia itu terjadi di kabel ya. Motor injeksi beat nggak hidup, tapi dia mau di starter normal ya, ceng bunyi aja starternya, tapi nggak mau hidup. Sistem langkah caranya itu sama dengan motor Myoji cara mengeceknya, tapi kalau dia hilang pengapiannya lain lagi ya caranya ya. Teman-teman bisa cek di bagian sekring, banyak juga video cara-cara mengeceknya ya. Mungkin udah beberapa video yang saya
upload di channel saya ini cara mengecek pengapian bit ya, karena itu kan banyak sekring kan, itu pengaruh sekali. Sekring itu sudah saya jelaskan di video yang lain di bawah mungkin fungsi-fungsinya. Nah jadi teman-teman bisa cek dulu bagian sekringnya. Tapi kalau juga tidak ketemu, bisa juga kendalanya di masa standar 1. Nah di otomatisnya itu sering terjadi karena dia keropos, warnanya warna biru, warna hijau 2 terjadi keropos, sering sekali terjadi keropos. Nah jadi teman-teman cek itu aja, buka body, cabut soketnya, masukin kabel yang tesnya. Tapi kalau tidak juga keluar, tapi starternya mau tadi ya, dan nama starternya cek mau dia, tapi dia tidak keluar rapi, dicek bagian kabel warna kuning, kalau tidak warna putih ya, dari spool dari bawah. Kebanyakan itu putus di dalam, dia tidak kelihatan, jadi dia keropos di dalam ya, saking panasnya dia putus di dalam. Biasanya itu terjadinya di kabel warna kuning kebanyakan ya, dari spool. Tapi kalau kabel warna kuning itu itu berfungsi untuk lampu kalau nggak salah. Nah juga kadang juga terjadi di kabel pulser ya, putus di dalam. Nah itu yang penyebabnya motor itu tidak mau hidup dan tidak mengeluarkan api untuk di motor Beat ya. Ini sudah banyak benar terjadi. Nah jadi kalau di injeksi yang lain itu seperti motor CBR, motor Vixen, terus motor Repo Absolute injeksi ya, udah saya bikin videonya di bawah juga kan, banyak kan yang Vixen tidak hidup, boros aki, berbet, udah saya bikin videonya. Dan juga CBR injeksi, dia tidak jauh dari teori-teori seperti itu ya caranya, tidak jauh dengan Beat tadi masa cara kerjanya ya. Nah jadi mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat dan juga semoga teman-teman menemukan penyakit yang lagi dialami saat ini ya. Misalnya teman-teman saat ini lagi membongkar motor Myoji atau Beat, terjadi hal seperti itu, semoga itu bermanfaat ya, semoga ini bermanfaat mas video ini ya. Ya mungkin itu saja. Nah maaf sekali jika ada mekanik yang nonton ataupun juga mekanik Indonesia yang nonton ya, bukan berarti saya itu sok pintar ataupun juga mengguru ya, maaf benar saya hanya mekanik biasa dan juga saya juga lagi belajar ya. Tapi ini pengalaman yang saya sudah alami di perbengkelan. Jadi saya mohon maaf sekali jika video saya ini membuat teman-teman tidak suka ya. Bukan berarti saya menggurui ya, atau sok hebat, bukan. Saya hanya memberikan pengalaman saya kepada teman-teman yang lagi ingin belajar kan. Ya mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Selamat siang.